Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di TV channel X_60. Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas BPBD Kota Tebing Tinggi melakukan tanggap darurat banjir tahun 2022 bersama dengan Kadis BPBD Tora Daeng Jadi Masyar. nanti Pak, di sini kita akan melaksanakan simulasi gimana yang namanya itu SKTRC sudah diberikan. SKTRC nanti dijelaskan sedikit sama Pak Sofyan untuk bisa diketahui bersama apa tugas masing-masing daripada anggota atau tim yang ada di SKTRC itu, yaitu mulai dari TNI Polri-nya, kemudian dari OPD yang terlibat, kemudian dari masyarakatnya nanti di mana gitu. Nanti itu Pak bisa nanti dijelaskan sama instruktur. Kemudian nanti boleh nanti tanya jawab Pak ya. Ya Pak Sofyan, ya mungkin itu dulu dari saya. Selamat datang, selamat mengikuti simulasi tanggap bencana banjir tahun 2022 di Kota Tebing Tinggi. Terima kasih Pak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapasitas dan pemahaman kita selama ini mungkin ada beberapa hal yang kurang sinkron yang kita terima. Tetap diskusi hari ini mudah-mudahan kita semakin menjadi paham. Untuk hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum melanjutkan. Yang pertama, nanti saya akan menggambarkan di flowchart di samping bagaimana mekanisme dan SOP penanganan banjir yang dilakukan oleh semua stakeholder yang terkait yang ada di SK penetapan TRC maupun SK Komando nanti yang ketika ada darurat bencana. Peran akan kita lihat. Kemudian kita akan mencoba peran pelaku. Misalnya Bapak Ibu dari masing-masing OPD, lembaga, ini kita perankan sesuai SKTRC dan peran yang ada. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Karena Bapak Ibu ini adalah salah satu unsur pimpinan di masing-masing instansi dan daerah kelurahan, maka penekanannya kita hanya dalam manajemen kebencanaan daruratnya saja. Kita tidak mempraktekkan bagaimana Bapak Ibu melakukan evakuasi, bagaimana Bapak Ibu memberikan pertolongan pertama gawat darurat kepada korban, tidak. Bagaimana memberikan ataupun menyiapkan dapur umum lapangan, tidak, itu yang kita praktekkan. Kenapa? Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah seorang manajerial yang memberikan arahan dan pengambilan keputusan di masing-masing. Jadi kita bisa pahami dulu, jangan nanti berpikir kok seperti ini ya, gitu. Yang kedua adalah hal ini dilatar belakangi karena kesalahan keterlambatan dalam penanganan darurat itu adalah tidak paham kita apa yang kita lakukan pada saat bencana. Tidak paham kita apa yang kita lakukan kalau terjadi kejadian seperti ini. Itu saja singkat katanya. Kita akan mulai dulu beberapa hal. Ini kita kondisikan. Kondisi saat ini saya langsung saja tulis di kita semua anggota TRC, Bapak Ibu, Kecamatan dan Lurah. Informasi tetap kita ambil dari BMKG. Informasi dari BMKG. Ini terkait kondisi curah hujan, kondisi cuaca dan iklim harian. Mungkin secara periode 1 minggu ke depan harian ini ada BMKG. Misalnya BMKG menyampaikan informasi terkini curah hujan untuk wilayah Sumatera Utara. Salah satu lagi. Yang kedua, di sini juga kita perlu informasi yang lain. Informasi yang lain ini adalah tinggi muka air. Misalnya Sungai Padang atau sungai-sungai kecil lainnya yang ada di tebing. Bagaimana kondisi muka air yang ada di semua sungai yang ada di tebing? Ini kita dapatkan informasinya dari petugas penjaga pintu air, lebat intensitas tertinggi, disertai petir dan lain-lain. Kemudian informasi yang kedua, tinggi muka air saat ini di Sungai Padang melampaui ambang batas normal. Misal, normalnya 1,5 meter, saat ini tinggi muka airnya sudah mencapai 1,6 meter. Artinya sudah pas dia di bibir untuk tebing sungainya. Ketika nanti hujan akan turun lagi, potensi kiriman dari hulu
ini kita berpikir logikanya airnya pasti meluber di kiri kanan. Cakupan luasnya adalah berapa banyak debit airnya, maka itulah cakupan yang akan terjadi banjir. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu? Oke. Ketika ini dapat informasinya, informasi inilah yang akan ditindaklanjuti oleh BPBD berkoordinasi dengan TRC. Ini yang mereka ambil. Data inilah yang dianalisa. Ini analisa datanya. Ketika ini data sekunder ini kita dapatkan, data sekunder ini data primer. Panjang bantaran sungai. Aktivitas yang ada di sini apa saja? Berapa jumlah rumahnya, berapa jumlah toko, berapa jumlah apa? Bapak Ibu dari lurah kecamatan pastinya paham, pastinya punya data. Dan inilah data yang harus ditindaklanjuti yang disampaikan kepada BPBD dalam situasi normal ini. Jadi ketika kita ngambil sikap keputusan tindakan, tidak lagi menghitung berapa yang ketika ini tadi sudah tinggi airnya, potensi akan besar, diperkirakan banjir akan terjadi mungkin 1 hari ke depan atau beberapa jam ke depan. Diterbitkanlah peringatan dini ini peringatan dini dari BPBD, dari TRC, disampaikan kepada wali kota. Ini nanti akan dibuat surat edaran. Surat edaran ini ketika Bapak Wali Kota mengeluarkan surat edaran peringatan dini, lantas surat edaran ini oleh BPBD dan TRC, seberapa cepat mengambil tindakan, responnya seberapa cepat terhadap data tersebut. Kalau ini lama, kerjanya lama, misalnya 2 hari ke depan baru sampai suratnya, terjadi banjir terlebih dahulu, sia-sia. Peringatan dini sampai ke masyarakat tepat waktu sebelum bencana terjadi. Nanti kita perankan bagaimana peran lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Contohnya, apakah dengan pengeras suara yang ada di masjid, di rumah ibadah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan peringatan dini dan surat edaran dari oleh Bapak Ibu lurah atau camat. Nanti kita perankan secara singkat saja. Disinilah fungsi manajerialnya. Kemudian dari peringatan dini ini datanya ada 2. Peringatan dini tindak lanjut misalnya seluruh masyarakat yang ada di kelurahan ini sudah mengantisipasinya, misalnya mempersiapkan barang-barang yang berharga itu diselamatkan, ditempatkan yang bagaimana yang tidak terkena banjir. Dokumen-dokumen diselamatkan, disimpan di kertas yang kedap air. Oke, menaikkan. Apakah misalnya daerah sini rawan banjir? Apakah di masjid ini nanti mengungsi safra, Pak? Bukan pada masa darurat. Kalau pada masa darurat tidak perlu dipinta, akan turun semua. Ketika pada masa pra ini atau pasca susah. Jadi kalau ada di sini nanti bisa berkontribusi dunia usaha, silakan. Baik BUMN maupun BUMD, silakan. Terjadi banjir. Ketika terjadi banjir ini, peringatan dini tadi sudah ada. Tidak terjadi banjir, ini tindakan kita semuanya. Ketika terjadi banjir, maka akan kita peragakan. Ada peran pelaku di sini. Jadi sampai di sini ada yang kurang jelas, Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak. Ya Pak. Data bencananya. Oke. Data bencana, saya kembali dulu ke peringatan dini. Di saat peringatan dini atau sebelum peringatan dini situasi normal, data sekunder itu adalah data yang kita peroleh sebelum bencana terjadi atau data setelah bencana terjadi. Ini data sekunder. Sumbernya bisa dari kelurahan, yaitu camat dan lain-lain, bisa dari OPD yang membidangi, bisa dari lembaga-lembaga lain. Itu adalah data yang kita peroleh sumbernya. Data primer adalah data ketika terjadi bencana. Data di lapangan. Ini data primer.
Data sekunder itu diberikan sebelum bencana terjadi. Contohnya berapa jumlah kakak kita, berapa jumlah rumah yang ada, jiwanya semua. Kalau ada penduduk misalnya kategori laki-laki, perempuan yang terpilah, ini juga lebih baik. Kemudian ada berapa sini fasilitas umum yang ada di kecamatan atau di kelurahan, ini juga kita sampaikan kalau ada. Kalau tidak ada di kelurahan, mungkin bisa kita dapatkan ini di Dukcapil, Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, apakah ada sini secara terperinci. Data dari semua inilah yang masuk ke data sekunder. Data primernya adalah bagaimana tinggi muka air saat ini, itu primer. Bagaimana informasi cuaca pada saat ini, itu data primer. Pada saat sebelum bencana, ketika bencana, data primer itu adalah data hari ini berapa kondisi cakupan luas wilayahnya Bapak Ibu. Misalnya ada 2 kelurahan, itu data primernya hari ini. Itulah yang kita sampaikan ketika bencana terjadi. Kemudian bagaimana kondisi masyarakat yang ada di 2 kelurahan tersebut. Setinggi 30 cm air. Sudah, itulah data primernya. Data primer ini Pak tidak bersifat tetap, dia akan berubah-ubah terus. Jadi ketika Bapak Ibu menyampaikan laporannya, sampaikan datanya pada pukul berapa diambil. Hari ini Rabu 20 Oktober misalnya, pukul 8 WIB, kondisi hujan, kondisi berawan, kondisi cerah. Kondisinya adalah sebagai berikut. Dari Dinas PSDA-nya sendiri, silakan Ibu. Informasi dari PSDA, informasi tinggi muka air saat ini, kondisi tinggi muka air di Sepadang melebihi batas normal 1,5 meter dan saat ini menjadi 1,7 meter dari kondisi normal. Diharapkan masyarakat waspada. Di Kota Tebing Tinggi, kemudian dari informasi kedua adalah informasi dari pos duga air, itu keadaan Sungai Padang sudah melebihi normal. Artinya normal itu 1,5, sekarang sudah 1,7. Kemudian kita harus merapatkan ini untuk mengambil langkah apa yang harus kita lakukan, mengantisipasi 7 hari ke depan dan naiknya air Sungai Padang. Mungkin dari Bapak ada masukan, silakan Pak. Dari Pak Kapolsek dulu, terima kasih Pak. Perwakilan dari kepolisian Pak. Badan BMKG bahwa cuaca di bulan ke depan mengalami ada hujan petir, ya. Jadi kami dari Polres Tebing Tinggi sudah mempersiapkan terkait dengan personil untuk membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada TNI. Dari TNI mungkin hampir sama besarnya dengan Polri, kita siap peralatan untuk pembantuan bencana banjir. Di samping itu, anggota kami Babinsa juga akan menginformasikan ke desa-desa binaan tentang informasi yang telah kita terima dari BMKG dan penjaga pintu untuk mengantisipasi adanya korban yang lebih besar. Demikian. Terima kasih Pak Demi. Kemudian dari Ibu Camat, silakan. Kepada kami dari kecamatan sudah menyediakan. Oke, terima kasih Bu Camat. Jadi langsung saya jawab pertanyaannya. Jadi kalau kita sebagai Badan Penanggulangan Bencana, ya, untuk peralatan nanti logistik dapur umum itu nanti ada di OPD Dinas Sosial. Nanti akan kita koordinasikan, nanti akan segera kita langsung turunkan ke lapangan. Mungkin itu aja Bu. Jadi mungkin dari Dinas Pemadam Kebakaran, silakan dulu persiapannya gimana ini. Yang mohon izin kepada para BPD, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran juga untuk personil dari Dinas Pemadam Kebakaran kami sudah standby, juga antisipasi untuk adanya hewan yang membahayakan
akibat dari dampak banjir tersebut seperti ular, biawak dan lain-lain yang bisa mencelakakan masyarakat, juga kami sudah menyiapkan perlengkapannya. Juga dengan alat evakuasi kami juga termasuk adanya kami sudah menyiapkan tenaga kesehatan dari Internet Dinas Pemadam Kebakaran sendiri. Terima kasih. Normal. Jadi kita nanti minta kepada Bapak Wali Kota, akan kita rekomendasikan untuk mengeluarkan surat peringatan dini kepada masyarakat di Kota Tebing Tinggi. Mungkin demikian. Terima kasih. Kita akhiri Pak rapat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dan surat edaran peringatan dini ini akan disampaikan kepada BPBD dan TRC, kemudian disampaikan kepada camat dan lurah, dan selanjutnya disampaikan secara cepat kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Tebing Tinggi terkait informasi peringatan dini. Jadi di sini kita akan menyampaikan peran dari masing-masing lurah yang sudah mendapatkan informasi peringatan dini dari instansi-instansi yang berwenang. Kepada Bapak Lurah dan Bapak Camat, mungkin bisa kita sampaikan bagaimana Bapak Ibu perannya memberikan informasi kepada warga. Bisa dengan menggunakan bahasa ibu, bahasa daerah, bisa dengan menggunakan media-media lain. Kita persilakan kepada Bapak Lurah dan Camat untuk memerankan bagaimana penyampaian informasi kepada masyarakat agar masyarakat ini paham dan bisa meningkatkan kesiapsiagaan. Misalnya untuk mencegah banjir yang lebih parah dampaknya, mereka bisa mempersiapkan peralatan yang penting untuk ditindaklanjuti, diamankan. Silakan kepada Bapak Ibu. Karena biasanya kami, kalau dapat informasi dari Polsek Pispis bahwa menyatakan permukaan air sudah mencapai 3 meter di Pispis, maka saya, daerah yang rawan banjir, akan pergi ke rumah ibadah, mengumumkan kepada masyarakat, harap hati-hati dan bersiap siaga bahwa diperkirakan perjalanan air sekitar 3-4 jam akan sampai ke Sungai Padang meluap. Jadi sudah kita informasi ke masyarakat. Masyarakat pun mana yang biasanya Pak, air datang itu bukan pada siang hari, bukan pada pertengahan jam maghrib atau berapa, biasanya jam 2, jam 1 kita dapat informasi dari Polsek Pispis, dari tim siaga bencana. Baru nanti itu belum sampai sama kami, baru sampai ke BPD. Maka saya akan keluar ke rumah ibadah, saya umumkan ke masyarakat. Kan begitu. Begitu jam 3, jam 4 naiklah air. Kan begitu. Nah, dari semalam saya bilang permasalahan itu memang untuk saat sekarang ini tembok sudah dibangun, tapi airnya bukan melalui tembok, melalui pintu air. Kenapa pintu airnya? Air datang tidak secara ataupun secara kencang, air datang perlahan. Maka pintu air secara klep terlibat untuk otomatis itu tidak akan itu sudah cukup baik. Ini peran kita di sini adalah ketika situasi seperti ini, informasinya kita sampaikan. Artinya Bapak Ibu Lurah dan Camat segera menyampaikan informasi ini kepada warga masyarakat. Bagaimana media ibu, bagaimana cara ibu, yang penting informasi sampai ke masyarakat. Kondisi air yang disampaikan Bapak tadi bisa jadi malam harinya itu meningkat. Ketika peringatan dini ini terjadi, di sini ada kita buat tadi rencana aksi tidak lanjut dari masyarakat. Mungkin kawan-kawan dari OPD juga di sana ada tidak lanjut. Bisa menjaga pintu air ini juga akan standby terus di pintu air. Kalau pintu airnya tadi ini agak bermasalah. Oke, kemudian ketika malam hari juga ini kan akan fluktuasi, naik apa tidak, naik apa tidak. Jadi peringatan dini ini kita sampaikan kepada masyarakat sesegera mungkin. Bagaimana perkembangan selanjutnya ini adalah kondisi di lapangan. Bisa jadi tadi peringatan dini akan berubah menjadi banjir, bencana. Bisa jadi peringatan dini ini bencana tidak terjadi. Namanya potensi peringatan dini. Kita berharap semuanya tidak terjadi bencana. Jadi ketika ada peringatan dini, semua yang terkait wajib siaga. Masyarakat ketika disampaikan peringatan dini banjir, apakah tertidur dalam di malam hari? Ini kan terserah masing-masing kalau kita bicara.
Tapi para pelaku pimpinan sini mungkin ada yang lurahnya, ada yang apanya, pastinya akan melindungi warganya dengan mengantisipasi potensi-potensi yang ada. Akan bersiap siaga malam hari walaupun siang hari terhadap kemungkinan potensi. Sudah. Jadi ketika Bapak Ibu sampaikan di sini selesai, maka peringatan dini ini tadi ada kemungkinan dua. Yang pertama, tidak terjadi banjir. Persiapannya tadi yang disampaikan Bapak tadi, silakan melakukan perbaikan terhadap pintu airnya, silakan melakukan perbaikan sedimentasi das atau apapun, silakan personil-personilnya dilengkapi perlengkapannya, silakan. Kemudian yang kita simulasikan di sini adalah bagaimana ketika terjadi banjir. Peringatan dini sudah ditetapkan 4 jam, 5 jam, atau 10 jam, ternyata banjir terjadi. Ketika banjir terjadi, di sini laporan segera masuk dari Bapak Lurah, Bapak Camat, Ibu Camat, maupun dari media lainnya juga, dari masyarakat yang menyampaikan secara grup WA, secara lisan, ini informasi sampai ke BPBD maupun TRC dalam waktu yang cepat. Bencana terjadi ini disampaikan informasinya dari masing-masing lingkungan. Terjadi di kelurahan, yang pertama sekali mengetahui banjir itu, yang merasakan itu adalah kita yang tinggal di lokasi banjir. Kita berikan informasinya, bisa melalui WA sekali lagi, bisa melalui telepon. Silahkan, bagaimana caranya informasi sampai ke BPBD maupun TRC. Ketika informasi sampai, maka BPBD dan TRC akan menugaskan tim yang sudah ada. Itu ada di Dinas Sosial juga, Pak. Bukan BPBD. Tetapi di sini kemudian ada juga kegiatannya yang lain adalah kegiatan pendataan. Pendataan di sini adalah kominfo. Keamanan ketertiban di area bencana juga teman-teman dari kepolisian dengan lapangannya. Dan di kecamatan sana mungkin yang ditunjuk adalah Bapak Polisi tadi ini misalnya. Inilah yang akan menghandle seluruh kegiatan yang ada di pos lapangan. Jadi tidak lagi masing-masing sektor, tidak lagi masing-masing bidang, tapi semua dinas terus ke bawah. Tidak lagi kita berembuk sini siapa yang baik untuk membantu, lapor kemari. Kami dari relawan Cogana misalnya, relawan ini misalnya membawa personil setiap arah yang untuk pengungsian, bagaimana pencatatan pendataannya. Tidak lagi semua. Jadi pembinaan kepada media ini tadi, inilah yang Dari tebing tinggi Sumatera Utara, Eko Saputra melaporkan.